Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, saya Melati. Halo Sobat Pustaka dimanapun berada. Selamat datang di KKPS Channel. Nah, obrolan kali ini adalah obrolan menarik dalam rangka menebarkan energi positif untuk kalian generasi literasi. Dan di sini kami ingin mengajak kalian untuk terus berkarya, berinovasi dengan kreatif dan berkolaborasi agar kita menjadi generasi literasi yang berkontribusi untuk sekitar dan orang lain. Sekilas tentang KKPS. KKPS adalah kelompok kerja pustakawan sekolah yang berupaya untuk memberikan informasi dan inspirasi terkait penyelenggaraan perpustakaan sekolah, khususnya di Kota Makassar, agar semua perpustakaan sekolah bisa lebih cepat berkesesuaian dengan standar nasional perpustakaan. Dan di episode perdana kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang hebat. Jadi mari kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Bapak Burhanuddin Talib SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri Percontohan PAM yang merupakan salah satu sekolah di Kota Makassar yang baru-baru ini berhasil mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah, yaitu Perpustakaan Samratulangi, dan berhasil meraih predikat akreditasi A. Luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya-tanya nih seputar sekolah dan perpustakaan. Boleh Pak ya? Iya. Ya, baik. Yang pertama saya pengen tahu Pak, bagaimana sih perasaannya Pak setelah perpustakaan Samratulangi ini mendapatkan akreditasi A? Setelah mendapatkan akreditasi ini ya, tentunya kami berbahagia sekali karena menurut penilaian daripada Perpustakaan Nasional bahwa standar-standar pelayanan di perpustakaan itu sudah sesuai dengan standar Perpustakaan Nasional. Tetapi mungkin saya juga mau menceritakan tentang harus kita ketahui bersama bahwa perpustakaan itu adalah rohnya pendidikan, rohnya sekolah. Di mana kita tahu bahwa adalah perpustakaan itu adalah di mana banyak buku bacaan yang kita tahu bahwa buku itu adalah gudang ilmu pengetahuan. Di awal saya berada di SD Percontohan PAM tahun 2016, kondisi perpustakaan itu sepertinya terabaikan. Di mana buku-buku belum ada pemilahan, belum ada label, belum ada daftar buku, seakan-akan seperti gudang buku saja. Sehingga minat baca, keinginan siswa untuk masuk, guru untuk masuk ke perpustakaan itu sangat minim. Iya, karena tidak ada daya tarik masuk ke perpustakaan. Kondisinya sangat memprihatinkan memang sebenarnya. Kondisi fisik termasuk pelayanan. Iya betul. Alhamdulillah sesudah ada dari Dinas Perpustakaan dengan Sentuh Pustakanya merubah mindset kami. Ternyata menurut beberapa yang dilakukan oleh Sentuh Pustaka ini luar biasa sekali. Karena betul-betul terjun bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik, dengan nyaman. Saya kira ini perlu kami apresiasi juga dan penghargaan kepada Dinas Perpustakaan dan jajarannya, sehingga kami bisa seperti ini. Jadi program Sentuh Pustaka dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar merupakan salah satu inovasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh perpustakaan Bapak ya, begitu? Sangat-sangat kami rasakan karena banyak hal yang kami tidak tahu dari pengelolaan perpustakaan. Ini saya kira juga adalah pembinaan dari Dinas Pendidikan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang sampai terjun ke sekolah-sekolah, masuk ke perpustakaan seperti membedah perpustakaan. Nah, kalau untuk perpustakaan Samratulangi sendiri, mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah singkat berdirinya perpustakaan ini Pak? Ya, kalau berdasarkan sejarahnya dari dokumen yang ada itu berdiri sejak tahun 2006. Ya, sudah 14 tahun yang lalu. Tetapi nanti setelah ada satu perpustakaan ini, barulah betul-betul nampak seperti perpustakaan. Tadinya hanya seperti gudang buku. Seperti gudang buku. Iya, seperti gudang buku. Kemudian disulap menjadi perpustakaan yang nyaman.
Ya. Salah satu memang mungkin yang saya inginkan adalah tempat yang paling nyaman di sekolah ini adalah perpustakaan. Luar biasa Pak ya. Jadi yang pertama memang yang dibutuhkan itu adalah kenyamanan. Betul. Jadi para pemustaka yang masuk ke perpustakaan tidak lain dan tidak bukan mereka ingin betah di perpustakaan dan betul. Semua itu terjadi berkat kerjasama dari para pengelola, tim yang ada Pak ya. Baik, nah kemudian yang saya ingin tahu lagi Pak, apa saja kebijakan yang Bapak ambil sehingga perpustakaan ini mendapatkan perhatian khusus kepala sekolah untuk mengikuti akreditasi? Iya, prioritas utama saya seperti saya katakan tadi, ini harus menjadi tempat yang paling nyaman. Betul. Karena rohnya pendidikan, rohnya sekolah itu adalah di perpustakaan sebenarnya. Jantungnya sekolah. Iya, sehingga saya menjalin kerjasama dengan beberapa, termasuk kemarin yang dinas perpustakaan. Iya. Kemudian mencari bantuan-bantuan buku dari Pertamina, ada bantuan dari Pertamina. Oh ya, jadi bentuk-bentuk kerjasamanya itu Pak? Ada dituangkan dalam MOU. Oh iya. Iya, dinas perpustakaan, dari USAID kita juga dapat bantuan. Di luar itu intern kita, dari siswa-siswa, buku-buku bacaan yang tidak digunakan lagi itu kami disumbangkan ke sekolah. Iya, alhamdulillah dari partisipasi itu orang tua, peserta didik, semua berpartisipasi aktif untuk menyumbang buku-buku. Akhirnya semua berkolaborasi. Iya, betul. Dan menciptakan perpustakaan yang memang diimpikan oleh sekolah ini ya Pak. Iya, insya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian saya penasaran dengan pertanyaan ini. Menurut Bapak sendiri Pak, apakah mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah itu berat? Sebenarnya kalau dikatakan berat, tidak menurut saya. Dimana kalau kita ada kemauan, itu tidak menjadi berat sebenarnya. Apalagi kita akan banyak dibantu nanti dinas perpustakaan, apalagi nanti sudah ada KKPS. Selain dinas perpustakaan, ada KKPS yang akan membantu kita. Betul. Sebelum ada KKPS pun, kami sudah tidak terlalu berat menghadapinya. Karena ada bantuan tenaga, bantuan input, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi. Ini sudah sangat banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi ada KKPS ini yang saya anggap luar biasa. Yang terus bersinergi. Insya Allah. Berkarya. Betul. Saya kira ini akan semakin memudahkan kita dengan adanya komunikasi, adanya kolaborasi. Saya kira ini akan semakin memudahkan kita. Ya, jadi KKPS juga lahir karena tujuannya itu untuk perpustakaan bisa lebih cepat berkesesuaian dengan standar perpustakaan nasional. Jadi selain itu KKPS memberikan inspirasi dan membagi pengalaman, ya istilahnya seperti itu Pak ya. Kita membagi pengalaman kepada sekolah-sekolah yang akan ataupun yang masih dalam tahap pembinaan proses akreditasi perpustakaan sekolah. Nah yang terakhir Pak, saya mau tanya nih Pak, apa harapan Bapak kepada sekolah di luar sana, khususnya di Kota Makassar, agar perpustakaannya juga itu bisa mengikuti akreditasi sekolah dan tidak takut untuk maju akreditasi perpustakaan sekolah? Silahkan Pak. Terima kasih. Harapan saya kepada teman-teman, kepala sekolah, pustakawan sekolah, jangan takut untuk berbuat. Silakan berbuat dan insya Allah akan tak dipandu, akan dibimbing oleh perpustakaan, dinas perpustakaan dan KKPS. Harapan saya ke depan adalah semua sekolah itu harus memenuhi standar, perpustakaannya harus memenuhi standar. Ya, betul. Jangan lagi ada perpustakaan yang seperti yang pernah terjadi di sekolah kita ini, hanya menjadi gudang buku. Ya, semata-mata sebagai tempat penyimpanan barang. Iya, penyimpanan buku yang buku lah yang saya katakan. Ya. Sehingga minat baca anak-anak, jangan kan mau membaca, masuk saja tidak nyaman. Betul. Iya, kalau kami di percontohan PAM ini salah satu ruangan yang paling pertama yang ada AC-nya adalah perpustakaan. Iya, harus ada karpetnya, bahkan beberapa barang-barang dari rumah, termasuk orang tua menyumbangkan boneka apa supaya saya pikir itu anak main boneka, dia tidak nyadar main boneka, main apa. Iya, jadi salah satu bentuk layanan ya Pak, layanan anak. Iya. Menyediakan media untuk anak-anak untuk bisa lebih
lebih dekat mungkin ya Pak dengan perpustakaan. Nah dan orang tuanya juga pun akhirnya ikut nyaman. Iya betul, nyaman. Ada di perpustakaan. Iya. Kalau melihat kondisi perpustakaan sebelum dan sesudah, saya katakan tadi, guru saja. Termasuk saya, aduh malas sekali masuk di perpustakaan. Lihat dari jauh saja. Iya, sudah muak melihat. Masuk tidak ada daya tariknya. Tidak ada daya. Masuk perpustakaan, mana tidak teratur, yang ada buku-buku cetak. Anak-anak setiap hari disuguhkan dengan buku cetak. Buku paket belajar di kelas, akhirnya menjadi jenuh. Tapi dengan kondisi sekarang, alhamdulillah. Ini juga saya di SD Percontohan PAM, perpustakaan itu berdampingan dengan kantin. Kemudian konsep kita kemarin itu kita jadikan kantin literasi. Wow. Sehingga biasanya kan anak-anak, yang namanya anak-anak itu ya namanya kebutuhan makan apa itu menjadi penarik juga. Sehingga kita mendekatkan perpustakaan dengan kantin. Sehingga harapannya sebelum dia ke kantin atau setelah dia kantin, dia harus akan melewati perpustakaan. Dan dia akan tertarik apa yang ada di dalam. Iya. Jadi namanya kantin literasi. Kantin literasi. Kantin literasi. Jadi kalau di kantin literasi ini Pak, apakah menyediakan bahan-bahan bacaan juga? Iya, kita akan pajang buku-buku di sana. Oh ya. Konsep kantin literasi itu kemarin itu kantinnya dalam keadaan terbuka. Dindingnya itu hanya satu sisi saja. Idenya dari mana sih Pak? Sampai bisa buat kantin literasi? Sebenarnya kemarin itu alhamdulillah kami di Sekolah Percota itu dapat bantuan sebenarnya. Iya. Dan itu sama seluruh Indonesia, Sekolah Percontohan itu. Tetapi sekali lagi saya harus banyak membaca dan banyak belajar. Melihat kondisi-kondisi sekolah. Ternyata itu fenomena. Di mana minat baca itu sangat rendah. Dan ini yang harus kita bagaimana mencari ide supaya yang sederhana, yang mungkin kecil, tapi bisa mempunyai efek yang besar. Termasuk itu sebelum dia ke kantin, dia lewat perpustakaan. Setelah dari kantin, dia lewat perpustakaan. Dan itu kita dekatkan. Sehingga dengan situasi seperti itu, harapan saya anak-anak suatu saat mungkin akan lebih nyaman, merasa tidak nyaman, dia tidak ke perpustakaan daripada tidak ke kantin dalam satu. Jadi rasa itu yang akan kemudian muncul. Harapan saya seperti itu. Iya, harapan Bapak seperti itu. Jadi perpustakaan selalu memberikan kenyamanan. Karena itu yang akan dicari oleh pemustaka. Iya, betul. Kenyamanan dan harapannya perpustakaan bisa lebih dekat dengan pemustaka, khususnya anak-anak yang ada di sekolah kita, karena yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa fenomena atau PR terbesar negara kita ini adalah minat membaca itu sangat kurang. Kalau kita berbicara data, ya kita jauh sekali Pak. Betul. Negara-negara yang lain sudah pada maju, nah kita masih tertinggal dalam hal minat baca untuk masyarakat Indonesia. Khususnya kita akan mulai ini dari usia dini. Nah, usia sekolah, apalagi di SD Pak ya? SD, betul. Kalau dia dari kecil terbiasa, merasa nyaman ada di perpustakaan, nyaman dengan membaca buku, sampai dewasa insya Allah. Insya Allah. Itu akan terus menjadi kebiasaan yang tidak akan mudah terlupakan Pak ya? Iya, betul. Iya, oke baik Pak. Terima kasih banyak Pak sudah mau mampir ke channel KKPS. Channel kami ini adalah bincang seputar perpustakaan, khususnya perpustakaan yang sudah diakreditasi dalam rangka ingin menyebarkan pengalaman untuk berbagi pengalaman selama proses akreditasi itu berjalan di sekolah ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Amin. KKPS juga harus semakin jaga kesehatan, tetap semangat untuk berbagi. Terima kasih banyak. Baik Sobat Pustaka, demikian bincang literasi kita dengan narasumber pertama kita yaitu Bapak Burhanuddin Talib SPD MPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Percontohan PAM. Terima kasih, salam literasi. Oke, nah Sobat Pustaka, hari ini saya ditemani oleh narasumber
Yang kedua dari Perpustakaan Samratulangi SD Negeri Percontohan PAM dengan Ibu Samsidar SPD. Betul, Kak. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam, Sidar. Kak. Oke, nah Ibu Sidar ini adalah Kepala Perpustakaan dari Perpustakaan Samratulangi SD Negeri Percontohan PAM. Beliau adalah pengelola pertama ya setelah menjadi Perpustakaan Samratulangi. Jadi masuknya jadi pengelola itu sejak tahun 2017. Oke, nah Ibu Sidar ini saya sih sebenarnya lebih akrabnya manggil adik Ya sih. Kak, ya supaya lebih akrab ya Kak. Ya kan. Oke, nah jadi di bincang literasi kita kali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan seputar perpustakaan yang dikelola oleh Ibu Sidar. Yang pertama, Dek Sidar. Ya Kak. Saya pengen tahu bagaimana kesannya setelah mengikuti akreditasi perpustakaan. Kalau ditanya kesan, banyak sekali kesan yang saya rasakan setelah mengikuti proses akreditasi perpustakaan. Tentunya banyak sekali perubahan yang terdapat di perpustakaan ini. Salah satunya ya dari segi pelayanan, pengelolaan, penataan ruangan. Jadi dampak yang paling saya rasakan setelah mengikuti akreditasi itu, pengunjung perpustakaan semakin meningkat. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin dulunya yang di gambaran kita itu perpustakaan adalah sebagai gudangnya buku, tempat nyimpan barang-barang. Tapi kesan itu akhirnya tergantikan dengan wujud atau wajah perpustakaan Samratulangi yang sudah lebih fresh lah istilahnya ya, sudah kelihatan milenialnya. Jadi yang diutamakan adalah kenyamanan ya Kak? Iya, kenyamanan. Itu sih yang paling penting kalau kita masuk di perpustakaan dan kita nyaman, jadi rasanya tidak pengen keluar ya. Ya betul. Jadi kita itu lebih betah di perpustakaan kalau perpustakaannya memang mendukung perasaan kita itu jadi lebih nyaman, pokoknya lebih betah deh di dalam perpustakaan, nggak mau keluar. Nah, saya ingat waktu saya sekolah dulu itu kesan perpustakaan itu terbilang kaku karena yang kita lihat di perpustakaan itu, mohon maaf ya, pengelolanya biasa identik dengan bapak-bapak yang diam, terus dia pakai kacamata. Kita dilarang ribut, disuruh diam, kalau pokoknya main sedikit saja di perpustakaan itu sudah ditegur, tidak boleh ribut, jangan ribut, nanti kalau ribut saya kasih keluar. Betul. Kan begitu. Nah, tapi alhamdulillah perpustakaan di zaman sekarang ini sudah menepis semua yang seperti itu. Jadi yang diutamakan memang untuk pemustaka itu adalah kenyamanan. Ya, betul sekali, kenyamanan. Betul kan? Oke, nah saya pengen tahu lagi bagaimana sih awalnya sampai bisa perpustakaan Samratulangi ini ikut akreditasi? Awalnya itu di tahun 2018 kebetulan sekolah kami, perpustakaan kami itu masuk dalam sekolah binaan tim Sentuh Pustaka Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Ya. Jadi setelah itu mungkin kurang lebih 1 tahun berjalan dibina oleh tim Sentuh Pustakaan. Akhirnya di akhir tahun 2019 itu direkomendasikan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah tingkat nasional. Ya. Ya. Jadi selama dari 2018 ya, tahun 2018 pembinaan, pembinaan. Kemudian akhir tahun 2019 ikut akreditasi, dan pelaksanaan akreditasi online itu yang kemarin diadakan di tahun 2020 ya, baru-baru ini. Awal 2020. Dan alhamdulillah hasilnya terbayar nggak? Kerja terbayar kerasnya. Banget. Nah, terbayar jadi, banget Kak. Ya, sekedar informasi, Perpustakaan Samratulangi SD Negeri Percontohan PAM ini mendapatkan nilai akreditasi A ya dari Perpusnas, dan pengelolanya cukup merasakan semua perjuangan selama mengikuti akreditasi itu akhirnya terbayarkan, lelahnya terbayarkan, tenaga yang
dikeluarkan selama ini, yang dikerahkan semaksimal mungkin, akhirnya bisa terlihat dengan hasil yang memuaskan, yaitu dengan nilai akreditasi A. Alhamdulillah. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, menurut Dek Sidar nih, apakah mengikuti akreditasi perpustakaan itu berat gak sih? Yang berat itu rindu, Kak. Aduh, asik, Dilan kali ya. Oke, apanya sih yang berat? Saya pengen tahu dong. Kalau ditanya berat, awalnya memang berat. Awalnya memang berat karena kita juga belum tahu apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengikuti akreditasi ini. Tapi setelah dipelajari, saling berbagi dengan teman-teman pustakawan yang lain juga, kemudian binaan juga dari teman-teman dari tim Sentuh Pustaka, Pak Tulus, kemudian ada juga Pak Adil. Alhamdulillah kita bisa bisa jalani sama-sama. Jadi yang tadinya itu berat, akhirnya menjadi dinikmati saja. Dinikmatin aja ya. Jadi di tahun 2019 itu direkomendasikan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk mengikuti akreditasi. Nah, yang saya pengen tahu, gimana sih awalnya ketika tim Sentuh Pustaka turun ke sekolah dan merekomendasikan untuk ikut akreditasi, apa respon kepala sekolah pada saat itu? Kalau respon kepala sekolah itu alhamdulillah, kepala sekolah SD Negeri Percontohan PAM sangat-sangat mendukung. Jadi beliau memfasilitasi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk perpustakaan sehingga perpustakaannya bisa maju. Jadi beliau ini betul-betul mendorong kami tenaga perpustakaan, catat saja. Beliau selalu mengatakan catat saja apa yang kamu butuhkan, nanti kita akan fasilitasi. Ya, akan fasilitasi. Jadi beliau sangat-sangat mendukung sehingga karena dorongan beliau juga sehingga hasilnya bisa maksimal. Alhamdulillah. Jadi semua SDM yang ada di sekolah ini, SD Negeri Percontohan PAM ini, semuanya saling bekerja sama sehingga perpustakaan Samratulangi ini bisa memaksimalkan kinerjanya pada saat proses akreditasi itu ya. Betul. Jadi bukan cuma kepala sekolah saja, tapi semua teman-teman guru, stakeholder yang ada di sekolah ini sangat-sangat mendukung ya. Syukur, alhamdulillah ya, hasilnya bisa A. Oke, nah kita lanjut. Yang saya pengen tahu lagi itu adalah apa yang dipersiapkan pada saat awal mula direkomendasikan untuk ikut akreditasi perpustakaan? Yang harus dipersiapkan, yang pertama tentunya komitmen dulu, Kak. Ada keyakinan, ada kemauan dari diri kita untuk betul-betul niat betul-betul ingin memajukan perpustakaan. Yang kedua, kita mulai nih mengumpulkan berkas-berkas administrasi perpustakaan yang masuk dalam instrumen akreditasi. Jadi di instrumen itu kan terbagi atas 6 komponen. Jadi kita siapkan semua nih, komponen koleksi, komponen sarana dan prasarana, komponen pelayanan perpustakaan, komponen tenaga perpustakaan, kemudian komponen pelayanan dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pengelolaan. Kemudian yang terakhir itu komponen penguat. Jadi dari ke-6 komponen tersebut itu pun terbagi-bagi atas beberapa indikator. Jadi kita mulai dari mempersiapkan semua itu, berkas-berkasnya apa saja. Setelah itu barulah kita susun. Oke, nah dari 6 komponen indikator yang ada di borang akreditasi perpustakaan, kira-kira yang paling berat untuk mengerjakannya itu di komponen apa? Kalau menurut saya yang paling berat itu di komponen apa ya? Koleksi? Pelayanan kah? Sebenarnya masing-masing ada tantangannya. Ada tantangannya. Jadi itu tergantung dari bagaimana skill kita dalam mengolah data-data tersebut. Jadi kalau misalnya, tapi sebenarnya yang terasa berat itu kemarin karena kita harus mengumpulkan data 3 tahun terakhir. Saya kira rindu lagi yang berat. Oh ya, jadi untuk mengumpulkan data 3 tahun terakhir itu perlu jadi energi yang betul Kak. Jadi kemarin itu sempat
memang kewalahan bagaimana ini, karena saya juga di sini, saya kan bukan alumni perpustakaan. Oh ya, basicnya bukan Sidar di ini bukan perpustakaan. dari ilmu Jadi perpustakaan. tentunya awal-awalnya ya seadanya saja, mungkin cuma yang ada itu buku pengunjung, buku peminjaman, tidak ada pernah terbayangkan bahwa ada laporan ternyata. Iya. Nah, yang terakhir nih yang saya mau tanya, apa harapan yang akan Dek Sidar sampaikan ke teman-teman yang akan mengikuti akreditasi perpustakaan supaya mereka tidak ada rasa ragu untuk mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah? Silahkan. Untuk harapan saya kepada perpustakaan sekolah yang mau diakreditasi, yang pertama adalah mulai dari sekarang membenahi perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan nasional. Jadi mulai dari sekarang kita membenahi dulu, kemudian jangan pernah takut. Jadi akreditasi perpustakaan itu tidak seberat yang dibayangkan, Kak. Jadi setelah kita mempelajari instrumennya pasti akan terbayangkan, oh ternyata seperti ini. Jadi akan berjalan dengan sendirinya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah jangan sungkan untuk bertanya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada para pustakawan yang perpustakaannya sudah diakreditasi. Insya Allah kita semua akan siap untuk berbagi, saling bantu. Betul sekali, Kak. Ya, jadi sebenarnya dari sekarang memang betul yang dikatakan oleh Adik Sidar, bahwa dari sekarang kita memang harus membenahi perpustakaan, karena perpustakaan ya adalah rohnya pendidikan, adalah jantungnya pendidikan. Nah, kalau perpustakaannya terlihat seperti gudang, mana mau ya orang mau masuk. Kak, betul. Siswa juga pasti ogah-ogahan mau masuk, itu perpustakaan apa gudang, ya kan? Nah, jadi kita membenahi itu bukan karena semata-mata untuk ikut akreditasi. Lepas dari akreditasi, ya perpustakaannya kembali lagi. Jangan sampai akan kembali lagi menjadi seperti gudangnya buku, gudangnya barang-barang yang ada di sekolah. Jadi perpustakaan memang harus menjadi wajah baru yang menyenangkan untuk para pemustaka, khususnya untuk anak-anak yang ada di sekolah. Nah, seperti itu mungkin ya. Betul dari sekali, kami. Jadi untuk bertanya, untuk sharing, bisa juga melalui Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Boleh juga mampir ke channel KKPS. Nah, kami siap berbagi. Iya, karena KKPS adalah kelompok kerja pustakawan sekolah yang memiliki tujuan untuk menginspirasi, memberikan pengalaman bagaimana sih mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah. Nah, jadi forum kami itu akan memberikan wadah untuk teman-teman para pustakawan, para pengelola perpustakaan sekolah agar tidak takut untuk mengelola perpustakaannya. Dari episode perdana kita ini spesial. Wow, spesial ya. Langsung ke SD Negeri Percontohan PAM. Semoga apa yang kita sampaikan, Kak, bisa bermanfaat untuk bagi teman-teman sobat pustaka di luar sana, bukan hanya di Kota Makassar tapi seluruh Indonesia ya. Amin ya, Kak. Amin. Nah, terima kasih waktunya. Iya, Kak, sama-sama. Semoga lain kali kita bisa mampir kembali ke KKPS channel ini. Terima kasih teman-teman sobat pustaka dimanapun Anda berada. Tetap mampir ke channel kami. Hari ini kita bersama dengan Bapak Tulus Lanjuni. Beliau adalah pustakawan media dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, Pak, di channel KKPS kali ini ada beberapa yang ingin kami ketahui, kami tanyakan. Dan yang pertama itu adalah saya pengen tahu, Pak, sebagai pustakawan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, apa saja yang dilakukan untuk mendukung pembinaan perpustakaan sekolah? Oh, ya. Jadi pembinaan perpustakaan sekolah itu muncul di awal kelembagaan kita sudah menjadi Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Jadi dia ada pembinaan tersendiri. Kalau sebelumnya hanya pembinaan perpustakaan kecamatan, kelurahan, kepulauan, pada tahun 2017 sudah ada kegiatan pembinaan tersendiri, namanya pembinaan perpustakaan sekolah.
Walaupun sebelum-sebelumnya juga kita melakukan pembinaan, namun terbatas pola pembinaan kita, paling hanya pemberian bimbingan teknis dan seterusnya. Tetapi setelah ada kegiatan pembinaan tersendiri tahun 2017, alhamdulillah kita mulai berupaya bagaimana kita fokus untuk melakukan pembinaan di perpustakaan sekolah. Ada tim khususnya juga untuk pembinaan itu. Jadi tahap awal kita petakan, kita minta data real dulu melalui Dinas Pendidikan. Ternyata ada 826 untuk tingkat SD, SMP, 826 sekolah. Dan ini akan kita petakan setiap tahun berapa, dan ternyata sesuai kebijakan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam hal ini Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan kemudian Pengembangan Baca, setiap tahun ada 100 sekolah yang dibina. Itu mulai 2017. Nah, kemudian untuk program Sentuh Pustaka, apakah program Sentuh Pustaka ini adalah program yang disiapkan untuk perpustakaan sekolah maju menuju akreditasi? Dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, programnya itu mulai jalan 2018. Jadi 2017 itu masih pola pembinaan. Disinilah kita akan cari sebuah formula bagaimana pembinaan perpustakaan itu tidak seperti pembinaan-pembinaan sebelumnya, yaitu hanya datang, kemudian memberi sosialisasi, monitoring, mendata, tetapi lebih dari itu. Maka dari itu kita membentuk sebuah program di mana ada aksi nyata dari kami, kemudian nanti akan melibatkan beberapa pihak. Pada awal tahun 2017 konsep itu kita gulirkan, kita bentuk dulu kelompok kerja pustakawan. Kita akan melakukan pustakawan berprestasi untuk bisa ikut dalam sebuah program nantinya yang bernama Sentuh Pustaka. Kemudian kita berikan pelatihan juga kepada seluruh calon-calon sekolah, nanti perpustakaan sekolah yang akan menerima Sentuh Pustaka. Dan kita coba di 2018 dan atas izin dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, di 2018 itu mulailah Sentuh Pustaka dijalankan dengan dengan menetapkan ada 10 sekolah yang akan dilakukan Sentuh Pustaka, dan 10 sekolah itu ada dari SD dan ada dari SMP. Baik Pak, untuk program Sentuh Pustaka sendiri, apa sih yang menginspirasi lahirnya Sentuh Pustaka, program Sentuh Pustaka ini? Iya, ini sebagai bentuk keprihatinan dari kami, karena perpustakaan sekolah yang seyogyanya sebagai jantung pendidikan, tetapi masih banyak yang belum terselenggara dengan baik. Sehingga kami merasa terpanggil dan membentuk beberapa tim, karena di Sentuh Pustaka itu ada 4 yang terlibat. Ada dari Dinas Perpustakaan melalui tim pembina perpustakaan sekolah, kemudian dari kelompok kerja pustakawan dan pegiat literasi, kemudian dari mitra kami, ada dari penerbit, dan yang terakhir ada dari pihak sekolah sendiri dalam hal ini kepala sekolah. Jadi kami ingin bagaimana perpustakaan sekolah itu bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu sumber belajar di sekolah. Karena kenapa? Lebih dari sepertiga waktu anak-anak kita itu ada dihabiskan di sekolah. Jadi kalau pemain sumber belajar tidak bagus, bagaimana budaya baca bisa tumbuh sejak dari dasar. Makanya kita buat program itu. Sentuh belakangi Sentuh Pustaka. Jadi Sentuh Pustaka itu konsepnya bagaimana stakeholder khususnya yang ada di sekolah itu biar bisa tersentuh, dalam hal ini kepala sekolahnya bisa memberi perhatian khusus kepada perpustakaannya, kepala perpustakaannya nanti yang ditunjuk bagaimana bisa berupaya membuat perpustakaannya begitu menarik dan seterusnya. Sentuh Pustaka dibuat akronimnya yang namanya Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan. Karena kenapa ada 4 elemen tadi? Jadi 4 elemen ini bagaimana sama-sama membantu menghidupkan perpustakaan. Tetapi yang
terpenting sebenarnya ini bukan dari ketiga elemen sebenarnya, tapi dari yang elemen terakhir, yaitu adanya kepala sekolah selaku mengambil kebijakan di sekolah. Jadi keberhasilan Sentuh Pustaka itu jadi lebih berperan itu sebenarnya kepala sekolah yang memang sudah betul-betul sangat peduli pada pengembangan perpustakaan sekolah. Nah, untuk perpustakaan Samratulangi sendiri, SD Negeri Percontohan Parungin, apa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menuju akreditasi perpustakaan? Perpustakaan Samratulangi SDN Pram Makassar jadi masuk dalam 10 sekolah tersebut yang kita jadikan sampel untuk pertama kali penerapan Sentuh Pustaka. Jadi kita melakukan tahapan-tahapannya. Saat itu belum ada juknis. Kita belum punya juknis karena juknis itu ada di 2019. Juknis muncul itu setelah kita evaluasi program Sentuh Pustaka. Jadi pada saat kita ke perpustakaan Samratulangi, alhamdulillah saat itu diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah, dan perpustakaannya saya lihat sudah bangunan tersendiri. Cuma pada saat itu tenaga perpustakaannya hanya 1 orang dan itu pun juga guru. Kemudian saya berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Kepala Sekolah sama ruangannya, kemudian memberikan informasi, kemudian standar nasional perpustakaan untuk perpustakaan sekolah tingkat SD, dan beliau alhamdulillah paham. Dan kami berupaya, yang pertama kan kalau Sentuh Pustaka itu pertama kita harus pastikan dulu tenaga perpustakaannya di sekolah itu harus dibentuk dulu. Jadi kami masuk pengen kepada kepala sekolah di SK-kan dulu. Jadi pada saat itu memang belum ada SK tersendiri, dan SK-nya rata-rata sekolah kan SK penunjukan saja, bukan SK yang sesuai dengan standar. Jadi kita buatkan SK-nya, draftnya, kemudian kita sampaikan kepada sekolah untuk dibuat dan menunjuk 4 minimal ya tenaga perpustakaan di SK-kan. Dan itulah nanti akan membantu kami dan tim Sentuh Pustaka pada saat nanti proses tahapan berikutnya. Jadi setelah sosialisasi, kemudian kita kasih pelatihan dulu. Setelah pelatihan kita turun tim, kalau nggak salah lebih dari 6 kali kita turun di sini, karena pada saat kita turun untuk proses penataan, memang perpustakaannya dulu pada saat kita masuk belum tertata dengan bagus ya. Mesti kita tidak tahu areanya mana koleksi, area mana buku paket, jadi baku campur. Nah, kemudian kita petakan dulu kepada tenaga perpustakaannya. Kita sama-sama rapat kecil, kemudian kita sampaikan bahwa di perpustakaan itu minimal ada 4 area. Ada area baca, area koleksi, area pengolahan dan buku paket, dan area multi. Alhamdulillah setelah kita petakan, hari kunjungan berikutnya kita datang lebih banyak lagi dari teman-teman di Sentuh Pustaka dari bidang 3 di Pustaka Kota Makassar. Saat itu mungkin belum ada rompi ya, karena sekarang kan sudah ada punya rompi Sentuh Pustaka. Rompi juga itu pun dibantu mitra kemarin sama Erlangga. Jadi saya terima kasih juga sama penerbit Erlangga di kesempatan ini yang sudah support Pustaka Kota Makassar. Karena kenapa harus pakai rompi? Karena kan debu dan seterusnya, sehingga pada saat pemilahan, penataan, kemudian kan buku sebelumnya kan banyak yang belum diklasifikasi, dan rata-rata klasifikasinya juga salah ya, salah tempat dan seterusnya. Maka kami dengan tim berusaha untuk bagaimana perpustakaan penataannya yang tahap awal itu bagaimana sesuai dengan administrasi perpustakaan. Kemudian setelah itu sudah mulai bagus. Kemudian ada kegiatan nanti dari pegiat literasi, pembinaan kegemaran membaca. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim kami di sini yang khusus pegiat literasi, dan semuanya yang terlibat saya ucapkan terima kasih dari kelompok kerja pustakawan berprestasi Sulsel yang membantu Dinas Pustakaan Kota Makassar di program Sentuh Pustaka ini, termasuk keterlibatan dari tenaga IT yang memang perpustakaan sekolah harus menggunakan aplikasi Slim dan seterusnya.
Kemudian untuk persiapan akreditasi itu setelah 2019 akhir, karena setiap tahun kan ada 10 sekolah yang dipersiapkan satu pustaka. Akreditasi. Enggak, satu pustaka itu ada setiap tahun ada 10. Ya. Tapi pada tahun 2019 karena kita fokus untuk bagaimana akreditasi sehingga hanya ada 5 yang di 2019 yang satu pustaka. Dari 15 dari 2018 10, kemudian dari 2019 5, kita gabung ini jadi 15. Kemudian kita pilih dari 15 ini hanya 10 yang layak untuk ikut akreditasi, dan ini kita sampaikan kepada pihak sekolah agar dipermantap lagi perpustakaannya bersama tenaga pustakaannya supaya bisa mengikuti akreditasi, agar bisa penataan satu pustaka itu bisa diakui gitu, supaya bisa diakui akreditasinya dan layak sesuai standar nasional. Nah, yang terakhir Pak, apa harapan Bapak agar perpustakaan sekolah lain bisa mengikuti akreditasi? Iya, sebenarnya akreditasi itu saya sampaikan juga kepada kepala sekolah dan tenaga pustakaan. Jadi akreditasi itu sebenarnya bukan tujuan akhir, tetapi dia sebagai salah satu bukti bahwa perpustakaan kita itu sudah layak dan sesuai standar nasional perpustakaan. Jadi yang paling pertama bagaimana perpustakaan itu disiapkan, kemudian ditata berdasarkan standar nasional perpustakaan. Kalau umpamanya pihak sekolah ingin mendapatkan dukungan satu pustaka kepada Dinas Perpustakaan Kota Makassar, bisa melakukan persuratan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Tetapi kalau umpamanya kami dengan keterbatasan tim bisa juga melakukan sentuh pustaka mandiri. Dalam hal ini pihak sekolah bisa berkunjung ke perpustakaan sekolah yang sudah menerima satu pustaka dan apalagi yang sudah terakreditasi, sehingga bisa nanti menjadi contoh atau model, karena setiap perpustakaan itu saya sampaikan kepada kepala sekolah dan tenaga perpustakaan itu tidak harus sama, tetapi dia mempunyai karakter masing-masing yang punya nilai tambah. Perpustakaan mempunyai karakternya masing-masing. Ya, jadi jangan umpamanya saya di perpustakaan A harus sama dengan perpustakaan B, tidak. Tetapi komponen untuk penataan ya harus sesuai dengan standar. Tetapi isi dan kemudian kenyamanan dan seterusnya itu bisa dibuat senyaman mungkin pendekatannya, dan itu yang bisa melakukan adalah pihak sekolah dan pihak tenaga perpustakaan. Jadi saya berharap semua perpustakaan sekolah bisa ikut akreditasi, tapi ikut dulu untuk program sentuh pustaka agar fungsi perpustakaan sebagai sarana sumber belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu bisa terwujud. Pada kelompok kerja pustakawan sekolah sebagai salah satu implementasi dari keberhasilan sekolah yang sedang mengikuti akreditasi ini, bisa nanti mendampingi juga perpustakaan-perpustakaan sekolah yang akan diakreditasi, sehingga dapat membantu Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan menyiapkan sekolah yang akan diakreditasi itu lebih banyak. Karena kalau berharap dengan dinas kemungkinan sangat terbatas untuk bisa ditangani, tetapi kalau KKPS nanti ikut terjun langsung juga mendampingi, ini akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang akan terakreditasi. Karena salah satu tujuan dari KKPS adalah agar semua perpustakaan sekolah yang ada khususnya di Kota Makassar itu bisa lebih cepat berkesesuaian dengan standar nasional perpustakaan. Saya berharap begitu. Mudah-mudahan teman-teman di KKPS ini terus bersemangat, berbagi, menginspirasi kepada sekolah-sekolah lain. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke KKPS Channel. Semoga bincang literasi kita kali ini bermanfaat untuk semua sahabat pustaka yang ada di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat pustaka dimanapun berada, demikian bincang literasi kita kali ini terkait perpustakaan sekolah yang telah diakreditasi. Terus saksikan podcast kita selanjutnya di KKPS Channel. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak perpustakaan sekolah di luar sana. Tetap jaga kesehatan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.